Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gojoujya di episode ke-24. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Pada suatu malam diperlihatkan Lupin Ranger sedang menyegel seorang siswa ke bentuk Ranger Key di atap sebuah sekolah. Dan setelah itu ia kabur dari kejaran Pato Ranger yang ternyata sedang memburunya. Meski sudah sering beraksi, sayangnya Pato Ranger yang ternyata seorang siswa sekolah itu juga belum mengetahui identitasnya. Hingga keesokan harinya seorang siswi dari sekolah tersebut datang kepada Sumino untuk meminta bantuannya menyelidiki keanehan yang terjadi di sana. Karena di sana teman-temannya tidak mau pulang ke rumah usai pelajaran selesai dan lebih memilih menginap hingga berbulan-bulan. Dan lebih anehnya lagi, ketika ia sampai di rumah, orang tuanya tidak khawatir sama sekali. Padahal ia sudah setengah tahun tidak pulang. Mendengar cerita itu, Kinjiro yang ikut penasaran lantas menerima tugas itu karena ia tak rela anak muda menyia-nyiakan masa mudanya di sana. Singkat cerita, para Gojo akhirnya sampai di sana untuk memulai menyelidikinya. Di tengah penyelidikan mereka, sayangnya Tono, Riko, dan Ryugi terkena hipnotis seekor Noan. Sementara itu Sumino dan Kinjiro yang sempat dicurigai sebagai mata-mata akhirnya diperbolehkan melakukan inspeksi oleh ketua OSIS sekaligus polisi sekolah bernama Iki Harewatari. Di sisi lain, Riko yang terhipnotis mulai tebar pesona di sekolah itu kepada semua siswa bahkan guru. Sementara itu Ryugi mulai mendirikan klub untuk menyembah Tekka Sword. Sedangkan Tono menikmati masa mudanya di sana sebagai murid nakal yang suka berkelahi, namun akhirnya guru mereka mengajarkan arti sebuah pertemanan. Dan setelah melihat itu semua, Kinjiro pun memuji semua yang ia saksikan. Namun di satu sisi Sumino malah curiga. Terlebih lagi ketika Iki memarahi seorang petugas kebersihan sekolah hanya karena ia menjatuhkan ember. Diketahui pria bernama Bando itu dulunya merupakan kepala sekolah di sana sekaligus guru dari Iki. Namun suatu ketika Bando membuang jabatannya serta tanggung jawabnya kepada sekolah itu, sehingga kini Iki yang menggantikannya untuk melindungi sekolah itu. Mendengar ucapan itu sontak membuat Sumino bertanya-tanya apa yang sebenarnya mengancam sekolah itu. Di sana Iki menjelaskan bahwa di sekolah tersebut terdapat pencuri jahat yang kerap menangkap dan menculik para murid. Karena itulah kini Iki mendedikasikan dirinya untuk melindungi semua siswa dan menangkap penculik itu. Usai penyelidikan, Sumino dan Kinjiro menemukan Tono, Ryugi, dan Riko tiba-tiba bertingkah aneh. Di saat yang sama seekor Noan muncul dan lebih anehnya lagi Tono dan kawan-kawan tak sadar bahkan menganggapnya wakil kepala sekolah. Ketika mereka lengah, Noan itu menghipnotis Kinjiro dan Sumino. Beruntungnya Lupin Ranger kembali muncul untuk menghentikan aksinya menebarkan masa muda palsu. Saat itu juga Iki muncul untuk menghadapi Lupin Red itu. Setelah ia berubah, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Akan tetapi Lupin Ranger yang tak mau buang waktu lantas menyegel Kinjiro dan Sumino dan membawanya pergi dari sana. Sementara Pato Ranger yang tak mau membiarkannya lolos lagi lantas mengejarnya. Sayangnya Kumade muncul mengganggu pertarungan mereka. Namun karena Pato Ranger menyerangnya, maka Kumade lantas membantu Lupin Red hingga akhirnya ia diajak ke tempat persembunyiannya. Sesampainya di rumahnya, Lupin Red itu membebaskan Sumino dan Kinjiro dari pengaruh Noan. Dan sosok di balik Sentai itu ternyata adalah Bando. Terungkap bahwa ternyata selama ini Bando berjuang sendiri membebaskan para murid dari cahaya Noan yang menghipnotis mereka seperti Sumino dan Kinjiro. Dan selama ini Bando bukanlah menculik mereka, melainkan justru menyelamatkannya. Diketahui kala itu sebuah portal muncul menyerap wakil kepala sekolah hingga mengubahnya menjadi sesosok Noan. Setelah sekolah itu diambil alih oleh Noan dan pasukan Buraidan, Bando tak sengaja menemukan ring Sentai itu. Sehingga dengan itu ia bertekad untuk merebut kembali apa yang sudah dicuri Noan itu darinya. Maka dari itu kini ia ingin meminta bantuan para Gojo dengan imbalan 3 ring Sentai yang ia miliki. Setelah mendengar cerita sebelumnya, akhirnya Kumade, Sumino, dan Kinjiro bersedia membantunya. Tak berselang lama kedua kubu Sentai akhirnya bertemu. Di sana Noan itu pun lantas menantang Kinjiro untuk adu semangat muda di antara mereka. Setelah tantangan diterima, pertarungan di antara mereka pun terjadi.
Dengan kerjasama mereka, Kumade, Sumino, dan Kinjiro akhirnya berhasil membebaskan pengaruh No One pada 3 rekan mereka berkat bantuan Bando. Dan setelah para Gojo tersadar, mereka pun bersatu dan memulai pertarungan dengan monster itu. Sementara Bando dan Ikki juga melanjutkan pertarungan mereka. Di sisi lain, Tono kembali menggunakan From Gozi Wolf Well power-up-nya. Dengan kekuatan itu, pasukan Ari berhasil dikalahkan. Dan aksi itu pun juga diikuti oleh para Gojo lainnya. Di tengah pertarungan, Chan Baraba muncul memanggil robotnya, sehingga di sana Tono lantas ikut mengerahkan Tega Sword Akatsuki untuk menghadapi monster itu. Setelah menyerangnya secara bertubi-tubi, Tono pun mengerahkan serangan pamungkas dan robot itu akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara itu di tempat berbeda, Kinjiro berubah menjadi Bayoma dan menghajar No One hingga membuatnya terpojok. Setelah berhasil memisahkan wakil kepala sekolah dari tubuh No One itu, ia pun mengerahkan serangan pamungkas dan No One itu akhirnya berhasil dikalahkan. Dengan tewasnya No One, hal itu juga lantas membuat Ikki dan murid-murid lainnya di sekolah itu tersadar dari pengaruh hipnotis No One sebelumnya. Namun ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba seekor No One berbeda muncul dan berniat mengubah sekolah itu menjadi penjara. Melihat hal itu, Ikki pun mencoba melawannya, namun ia dengan mudah dihempaskan. Ketika monster itu akan menghabisi Ikki dengan tembakannya, Bando pun pasang badan melindunginya hingga serangan itu mengenai dan membuatnya kembali ke wujud semula. Dari sana Ikki akhirnya sadar bahwa sosok Lupin Red yang selalu ia buru ternyata adalah gurunya sendiri. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita No. 1 Sentai Gozyuja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.